Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cewek sekalian, teman-teman perempuan sekalian yang galau ketika haid, ketika sedang puasa lalu ternyata datang bulan. Nah, ini gimana? Apakah harus langsung membatalkan puasanya dengan makan dan minum atau sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa, atau boleh tidak langsung membatalkan puasanya? Nah, ternyata jawabannya adalah dia harus niat tidak meneruskan puasanya karena dalam keadaan sedang haid. Tapi untuk membatalkan puasanya, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ini tidak wajib. Sehingga andai kata dia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak masalah. Dan kemudian keuntungannya ketika dia tidak langsung membatalkan puasanya, maka ketika semisal darah yang keluar tadi tidak jadi haid. Contohnya gimana kok tidak jadi haid? Contohnya semisal darah yang keluar tadi berhenti sebelum mencapai 24 jam. Kan jadinya darah istihadah. Tidak jadi haid. Maka puasa yang dilakukan kemarin, yang dia lakukan dan tidak jadi dibatalkan, itu tetap sah. Tidak perlu diqadha. Tapi andaikan pun dia membatalkan puasa, ini tidak masalah. Cuman dia harus mengqadha nanti di lain waktu. Begitu. Semoga memahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman tahu, pasti antara haid dan haid harus dipisah dengan suci 15 hari. Nah, sekarang kalau antara nifas dan haid bagaimana? Apakah harus 15 hari ataukah boleh di bawahnya? Maka ternyata ada dua perincian. Kalau nifas terputus di dalam 60 hari, maka jeda antara nifas dan haid harus ada 15 hari. Jadi semisal keluar darah setelah melahirkan 40 hari, kemudian berhenti. Untuk darah selanjutnya bisa dihukumi haid, maka harus ada jeda 15 hari. Berarti jeda 15 hari ketika keluar darah lagi yang selanjutnya baru bisa dihukumi haid. Kalau semisal belum ada 15 hari kok sudah keluar darah lagi, maka berarti darahnya belum dihukumi haid tapi masih dihukumi nifas. Nah, semisal ini tadi perincian yang pertama. Kalau perincian yang nomor 2, jeda antara nifas dan haid di luar masa 60 hari. Darah yang pertama di dalam 60 hari, darah yang kedua di luar 60 hari. Tidak nyambung dari hari ke-60 menuju hari ke-61. Maka jeda antara nifas dan haid tidak disyaratkan harus 15 hari. Contohnya, semisal keluar darah nifas selama 59 hari. Kemudian baru berhenti 2 hari. Hari ke-61, hari ke-61 keluar darah. Mohon maaf, hari ke-62 keluar darah. Maka berarti darah di hari ke-62 dihukumi haid. Darah yang ada di dalam 60 hari selama 59 hari tadi dihukumi darah nifas. Nifas sampai 70 hari. Sekarang banyak sekali yang mengalami memang nifas sampai melebihi masa maksimal nifas yaitu 60 hari. Maka sebenarnya menurut qaul yang paling kuat, perinciannya disesuaikan setiap orangnya. Jadi kalau semisal dia sudah pernah mengalami nifas, maka nifasnya disamakan dengan nifas yang terdahulu, nifas yang terakhir sebelum dia mengalami istihadah nifas berapa. Cuman ada qaul muqabilul ashah dan insyaallah bisa diamalkan teman-teman sekalian, yang dihukumi nifas adalah 60 hari. 60 hari dihukumi nifas, selanjutnya dihukumi istihadah. Istihadahnya sampai kapan? Sampai sesuai dengan masa sucinya. Nah, semisal dia selama hamil tidak mengalami haid, berarti ya sucinya 9 bulan, maka istihadah terus sampai semisal darahnya berbulan-bulan, ya berarti istihadah terus sampai 9 bulan begitu. Tapi kalau semisal sudah jeda 15 hari baru kemudian keluar darah lagi, maka baru bisa dihukumi darah haid. Karena ini banyak sekali yang menanyakan tentang bagaimana cara kita tahu suci atau darah kita sudah berhenti. Sebenarnya sudah saya bahas di story, tapi kita belum pernah bahas di IGTV-nya. Cara kita tahu, seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, kita sudah suci atau belum adalah dengan ngecek menggunakan kapas pada area yang tidak nampak saat duduk jongkok. Tidak cukup, hanya sekedar kita cek di pembalut sudah bersih, tidak cukup. Harus kita cek menggunakan kapas atau semacamnya pada area yang tidak nampak saat duduk jongkok.
area dalam berarti ya. Kalau semisal yang keluar adalah cairan bening, cairan putih, atau tidak ada cairan sama sekali, maka berarti pasti darahnya sudah berhenti. Tapi kalau yang keluar adalah cairan merah, cairan coklat, cairan hitam, pasti masih haid, masih dihukumi darah keluar terus-menerus. Tetapi kalau yang keluar cairan kuning dan keruh, maka hukumnya khilaf. Menurut pendapat Ashah, hukumnya masih haid. Menurut pendapat sebaliknya, pendapat yang lain, hukumnya bukan haid atau suci sudah. Tetapi boleh juga kita mengamalkan pendapat yang dipilih oleh beberapa masyayikh di Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa semisal kita ngecek kemudian kuning padahal belum ada bersih sama sekali, maka berarti masih haid. Tetapi ketika sudah bersih, kemudian setelah bersih keluar cairan kuning dan keruh, maka berarti kuning dan keruh setelah bersih hukumnya adalah bukan haid melainkan keputihan. Begitu, sekian, jangan lupa ngecek menggunakan kapas pada area yang tidak nampak saat duduk jongkok. Jangan hanya melihat apa yang ada di pembalut saja. Itu tidak cukup. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.